Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Farida dari Bintaro. Dulu suami saya pengusaha. Saya pingin jadi ibu rumah tangga yang baik, ngurus anak dan mengejar mimpi anak saya. Di belakang saya, suami saya selingkuh dengan tetangga saya sendiri. Dan itu masih istri orang juga. Saya bercoba untuk menguatkan diri saya untuk menjaga anak saya 3 karena cewek semua. Tapi dengan berjalannya saya tidak kuat sampailah perceraian. Dan sampai perceraian itu dan saya dipisahkan dengan anak-anak saya, Pak Ustadz. 3-tiganya. Saya ingin bertemu dengan anak saya aja susah. Sudah pakai pengadilan atau apapun semuanya tetap kalah kita sebagai ibu kandung. Anak saya dicuci otaknya, ingin supaya benci orang tuanya. Sampai saya mau ketemu aja susah, Pak Ustadz. Sudah 2 tahun. Cuma setahun sekali atau gak mau puasa ini baru saya ketemu sama anak saya. Dengan kakak ipar saya yang sangat jahat banget. Aku tak ingin benci, tapi setiap hari aku berperang dengan rasa amarah, kecewa. Aku ingin menjadi ibu yang baik dan merawat anak-anak saya, Pak Ustadz. Pertanyaannya saya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya dalam hidup saya, dalam Islam, seberapa besar hak seorang ibu terhadap anak-anaknya? Apakah itu adil buat saya dijauhkan dari anak-anak kandung saya sendiri, Pak Ustadz? Saya ingin bertemu dengan anak saya, Pak Ustadz. Bagaimana caranya? Di pengadilan, di semua segala nggak akan menang. Apakah hukumnya mantan suami saya dan kakak ipar saya yang menjauhkan saya dengan anak-anak saya, Pak Ustadz? Apakah Allah akan membalas rasa sakit saya yang telah dipisahkan dari anak-anak saya, Pak Ustadz? Pertanyaan saya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, seorang anak dikandung oleh ibunya, dilahirkan oleh ibunya. Ada air ketuban yang ibu keluarkan. Ada air darah yang ibu keluarkan. Setelah lahir, ada ASI yang ibu hadirkan. Ada air mata menangis ketika melahirkan, mengandung, membesarkan. Ada air keringat yang begitu lelah, capek untuk anak. Maka mohon maaf, zolim kalau ada seseorang yang memisahkan anak dengan ibunya. Jangan sampai kejadian di rumah tangga yang harus berpisah, yang jadi korban adalah anak. Mohon maaf, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak akan ada. Maka walaupun berpisah dan mungkin mohon izin pengadilan memutuskan harus ikut dengan ayahnya, tapi tetap beri kesempatan untuk ibunya, walaupun tidak harus bersama ibunya. Beri kesempatan bertemu, ngobrol. Maka sering Ahilman sampaikan, mohon maaf, jangan sampai perpisahan kita, perceraian kita harus memutuskan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Kita dengan pasangan kalau berpisah, bercerai, oke, berpisah, selesai. Tapi dengan anak, sampai kapanpun ikatannya akan terus ada. Maka Bunda terus berdoa sama Allah,
Semoga mantan suami dan keluarga besarnya diberikan kelembutan hati dan mengizinkan Bunda untuk bisa bertemu, untuk bisa berkomunikasi. Insya Allah itu akan jadi kebaikan juga selama ada aturan yang kita sepakati. Berapa kali bertemunya, di mana, berapa lama, betul? Terus kalau bertemu harus ditemani oleh siapa, itu kan bisa diatur. Itu kan bisa dikomunikasikan. Jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang menutupi hati kita untuk menghadirkan kebaikan kepada orang tersebut. Aa cukup prihatin dengan keadaan Bunda. Bunda terus berdoa sama Allah. Semoga masing-masing hati dilembutkan. Bunda juga hatinya dilapangkan. Mantan suami dan keluarga juga dilembutkan. Dan anak Bunda juga tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bunda boleh amalkan doa agar kita bisa dilapangkan hati dan dimudahkan setiap kita bicara kepada orang lain. Sekali Bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lisanku agar orang memahami ucapanku. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa lebih kuat menjalani hidup. Amin ya Amin. rabbal alamin. Ini cobaan apa lagi? Mau ketemu anak kita tiga-tiganya aja susah. Udah dengan cara apapun di pengadilan. Di pengadilan itu tetap dibilangnya masih sama-sama. Tapi buat diketemuin susah. Meminta maaf sama anak aku pengen peluk dia. Karena mereka itu tiap hari sama aku. Bukti-buktiin semuanya. Dengan kakak ipar yang jahatin anak-anak aku ada semua sebenarnya. Bukti ada semua. Tapi tidak menguatkan. Pikiran aku pas dari pencerahan dari Ustadz Hilman, tenang pikiran aku. Kita ikhlas semuanya, serahkan semuanya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya besar dari keluarga yang kurang harmonis. Karena sejak kecil orang tua saja sering bertengkar. Bahkan sesekali memecahkan barang sampai tetangga harus ikut campur ke dalam keluarga saya. Kemudian saat saya lulus SMP dan mau masuk SMA, ayah saya pensiun kerja dari perusahaan semen premium di Bogor. Setelah ayah saya pensiun, ayah saya bilang mau membuka usaha di Pulau Jawa. Dan kemudian ayah saya pergi, pamitnya mau membuka usaha. Tapi ternyata setelah pergi itu ayah saya hilang kontak sampai kurang lebih 8 tahun. Ayah saya memberi kabar bahwa ia sakit di sana. Setelah dicek oleh keluarga saya ke Jawa, ternyata dia tidak sama sekali membuka usaha di sana, melainkan ayah saya menikah lagi. Kemudian setelah 8 tahun dia menghilang, dia sakit kronis yaitu sakit jantung. Ayah saya harus pulang untuk pengobatan rutin setiap bulan ke rumah sakit.
Nah, akhirnya ayah saya pulang dan kami tetap menerimanya. Saya dan ibu saya, adik saya tetap merawatnya dengan sepenuh hati. Meskipun awalnya berat Ustadz, namun tetap kami memiliki trauma dan rasa kecewa yang berat hingga sampai saat ini belum pulih. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukumnya pernikahan orang tua saya secara Islam? Karena meskipun sudah satu rumah kembali, sebelumnya ayah saya sudah tidak menafkahi sama sekali lahir dan batin kepada ibu saya. Kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana caranya supaya ayah saya sadar bahwa ibu saya adalah yang terbaik? Terima kasih. Bunda, Iya. pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidho. Kesepakatan yang agung, perjanjian yang besar. Maka jangan pernah menyepelekan, mengecilkan, dan membiarkan pernikahan berjalan tidak pada kebaikan. Waktu akad nikah sesungguhnya bukan hanya manusia yang menjadi saksi. Malaikat menjadi saksi dan Allah mendengar setiap akad nikah yang disampaikan. Betul? Ada ijab, ada qabul. Maka di situ janji yang paling tinggi sebenarnya janji kepada Allah. Maka mulai saat ini saya akan membersamai pasangan saya dalam kebaikan. Tapi yang namanya talak memang harus diucapkan. Ayah pernah mengucapkan itu? Ada. Kalau ada berarti ya sudah jatuh talaknya. Nah sekarang kembali lagi tentu harus diproses seperti apa hubungannya. Tapi mungkin saya memahami ibunya Teteh masih mau ngurus ayah karena kebaikan saja. Ingat masa-masa dulu, apalagi udah punya Teteh sebagai anak, pasti ada kebaikannya di situ. Dan ya semoga segala kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dari sekian banyak yang bisa begitu. Banyak gak? Nggak banyak. Ya sudah berpisah, sudah meninggalkan, biasanya sudah selesai. Tapi dia balik lagi, sungguh lapang hatinya ibu. Semoga ada pahala yang Allah siapkan buat ibu dan keluarga. Karena ketahuilah, kata Nabi, maukah aku beritahukan siapakah orang yang akan dibangunkan istana di surga? Mau nggak? Mau nggak? Lakukan 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Teteh, untuk hubungannya coba dipastikan kembali. Tanya kepada lembaga atau pihak yang lebih mumpuni untuk menyampaikan seperti apa keadaannya. Tapi untuk kebaikannya lanjutkan saja. Semoga kebaikan ibu memaafkan ayah, berbuat baik sama ayah. Setelah disakiti, insya Allah Allah bangunkan istana di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Epa Baitul Mafiro, saya dari Karawang. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, saya nikah di umur keluar sekolah. Punya anak 2. Kehidupan saya sama mantan suami saya banyak lika-likunya. Tapi saya jalani dengan istiqomah. Setelah itu
Saya cerai gara-gara mertua. Karena mantan suami saya bingung mau memilih yang mana, antara saya atau ibunya. Tapi mantan suami lebih memilih ibunya karena ibunya cuman punya anak dia satu-satunya. Orang tuanya sakit-sakitan dua-duanya. Nah, setelah itu otomatis saya harus kerja, Pak Ustadz. Saya kerja di toko baju di daerah Purwakarta. Gaji cuman 30.000 per hari. Setelah itu orang tua saya datang kepada saya. Neng, bantuin mama. Mama banyak utang. Oke, Neng bantuin. Tapi saya ngelamar ke sana ke sini Pak Ustadz, nggak ada yang mau menerima. Ke PT pun harus pakai uang sogokan. Karena kondisi saya nggak ada uang sama sekali, akhirnya saya harus terjun ke dunia kotor. Saya dari 2019 sampai sekarang pun masih menggeluti dunia kotor, Pak Ustadz. Saya membantu orang tua saya melunasi hutang. Dari 2019 sampai sekarang. Terakhir, kemarin pas saya pulang ke Karawang, saya sampai benar-benar marah Pak Ustadz sama mama. Mama sampai janji, Neng, habis ini mama lunasin yang 10 juta, mama gak akan punya utang lagi. Ternyata semua yang dipakai anak saya, emasnya digadein Pak Ustadz. Sampai itu keluarga saya yang di Karawang itu tidak ada yang ngasih tahu sama saya. Saya itu tahu sendiri Pak Ustadz. Semua barang-barang kemarin saya habis nembusin itu hampir 6 juta. Saya berpikir Pak Ustadz, apakah boleh saya mengabaikan orang tua saya? Saya tidak mau ngebantu orang tua saya lagi untuk menutupi hutang karena saya udah capek Pak Ustadz. 2019 sampai sekarang, sampai saya harus terjun ke dunia kotor. Saya menafkahi anak saya dari uang haram Pak Ustadz. Tapi saya bersyukur Pak Ustadz, walaupun saya bekerja di dunia kotor, masih ada orang-orang yang baik yang mau menerima saya. Saya pernah masuk ke penjara, keluarga saya gak ada yang nolong satupun. Tapi sahabat saya satu-satunya yang selalu menolong saya ketika saya di dalam kesusahan Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh Pak Ustadz saya mengabaikan orang tua saya setelah kejadian kemarin? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita membantu orang tua, menolong orang tua, itu adalah amalan yang sangat baik. Tapi jangan juga menjerumuskan diri kita ke dalam dosa dengan alasan untuk menolong orang tua. Saya khawatir niat kita ingin menolong, tapi dengan cara yang tidak baik, justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka teteh, bismillah, kuatkan hati, bertobat, keluar dari pekerjaan yang tidak baik itu. Izin Pak Ustadz, saya pengen keluar Pak Ustadz, makanya saya bertanya, Bismillah. apakah boleh saya mengabaikan orang Boleh. tua saya? Boleh, karena teteh alasannya, boleh karena alasannya teteh menolongnya dengan dosa juga. Tidak menyelesaikan masalah. Terus gimana?
selesaikan dulu dosanya, tobat dulu dari dosanya, nanti Allah kasih jalan untuk tetap teteh ngasih pertolongan kepada ibunya teteh. Jadi bukan berarti mengabaikan karena udahlah saya nggak peduli. Bukan. Kita keluar dulu dari dosa, tobat dulu dari dosa, nanti Allah bantu saat kita sudah benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, boleh jadi yang menghambat hidupmu sulit, sempit karena adanya dosa yang sering kamu lakukan. Kalau mau hidup kita mendapatkan keajaiban, kebaikan, kelapangan, kebahagiaan, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau ketakwaan itu melancarkan rezeki, maka mohon maaf, kemaksiatan itu menghambat rezeki. Kalau ketakwaan itu memudahkan rezeki, maka dosa itu menyulitkan rezeki. Bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Allah akan menolong teteh dengan segala kebaikannya. Minimal teteh keluar dulu dari dunia kotor itu dan bersiaplah dengan kebaikan. Teteh jangan overthinking dengan masa lalu. Setiap kita punya masa lalu, tapi setiap kita juga punya masa depan. Betul? Tutup masa lalunya, buka lembaran barunya. Insya Allah ada kebaikan yang Allah siapkan. Dan teteh masih bisa membantu orang tua dengan nafkah yang halal, dengan pekerjaan yang baik, yang insya Allah itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mama aku tahu, nenek aku tahu kalau aku kerja kotor. Cuman papa aku yang nggak tahu kalau aku kerja kotor. Makanya kenapa mereka dengan seenaknya kalau meminta uang tuh ngegampangin, Kak. Dari awal mama ngomong suruh bantuin itu nggak pernah jujur. Tidak pernah terbuka. Kalau mama tuh nih, misal, "Neng, mama punya utang di sini. Berapa, Mah? Sekian juta. Habis ini udah ya, Mah?" "Iya." Ternyata ada lagi, dan ada lagi. 3 tahun nggak pulang, orang situ banyak yang ngomong, "Mama kamu tuh sebenarnya terobsesi oleh gaya hidup. Jadi kalau nggak punya uang, dia maksain untuk utang karena untuk memenuhi kebutuhan adik aku yang satu ini. Pengen berubah lebih baik lagi." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, Tezi, jemaah sekalian, perkenalkan nama saya Virgi Aulia. Jadi Ustadz, di usia 16 tahun saya pernah mengalami satu kejadian yang dikenal orang-orang dengan istilah mati suri. Kejadian ini terjadi setelah 3 tahun sebelumnya saya didiagnosa suatu penyakit kelainan tulang dan ini berdampak ke seharian saya termasuk ke fisik, mental dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk operasi di usia 16 tahun. Saya melewati 2 tahap operasi dengan durasi belasan jam dan setelah itu saya koma 4 hari di ICU. Dan ketika sudah ada progres yang membaik, saya dipindahkan ke ruang rawat. Sampai di ruang rawat, ada satu momen ketika saya bangun, saya melihat orang-orang itu, orang tua saya, keluarga besar dan beberapa orang penunggu pasien lainnya itu berkeliling di sekitar tempat tidur. Mereka ngaji di situ, Pak Ustadz.
ketika saya bangun itu posisi saya duduk di tempat tidur, saya panggil ibu saya, Bu gitu, tapi ibu saya nggak noleh, nggak bereaksi apa-apa. Orang-orang pun tetap khusyuk aja gitu mereka mengaji. Akhirnya saya mulai bingung gitu, kenapa orang-orang nggak melihat saya bangun? Sampai akhirnya ada di satu titik saya noleh ke belakang gitu, saya lihat saya masih tidur. Apa hikmah yang saya dapat? Karena setelah kejadian itu gelap semuanya, saya tersadarkan, betul-betul tersadarkan setelah melewati masa-masa koma itu, dalam keadaan tubuh saya sudah basah berkeringat dan saya qadarullah lumpuh total. Saat itu saya hanya bisa mengedipkan mata saja. Tapi alhamdulillah orang tua saya sangat bersyukur saya bisa betul-betul pulih kesadarannya. Setelah perjuangan bertahun-tahun, terutama mungkin doa ibu saya, Masya Allah, Allah kembalikan keadaan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bunda, setiap di antara kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kata Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kenapa kita bertakziah, ziarah kubur? Salah satu hikmahnya adalah agar kita ingat bahwa kita pun juga akan menyusulnya, betul? Akan juga tinggal di situ, akan kembali ke situ. Kita diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka kalau Mbak Firzi bertanya, apa hikmah? Kenapa saya kayak ngalamin gak sadar diri? Atau mungkin tadi beliau bercerita seperti mati suri misalnya. Atau walaupun kalau AA ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kita tuh pernah ngalamin mati sejenak. Waktu tidur, betul? Kita kan mengistirahatkan tubuh, mengistirahatkan diri kita. Maka dalam doa sebelum tidur apa yang kita baca? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau yang menghidupkan aku. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau pun yang mematikan aku. Maka waktu malam kita tidur, hakikatnya kita itu apa? Mati. Istirahat. Dan kita bangun paginya, kita doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Dan kepadamulah kami kembali ya Allah. Maka ini hikmah satu, ingat kita semua pasti akan mati. Betul? Ada 3 misteri kematian. 1, waktu kematian. Tidak ada yang tahu. 2, tempat kematian. Tidak ada yang tahu. Dan yang ketiga, sebab kematian. Tidak ada yang tahu. Yang jelas kita semua pasti akan mati. Yang kedua, hikmahnya apa? Setelah aku mendapatkan kejadian tadi, hikmahnya agar kita hidupnya lebih baik. Betul? Dan yang ketiga, hikmahnya adalah untuk banyak bertobat dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Bunda. Iya, Punya dosa apa enggak? banyak. Bunda masih dikasih kesempatan bertemu Ramadan. Bunda masih dikasih kesempatan punya umur. Jangan-jangan karena Allah tahu Bunda teh banyak dosa. Betul?
agar Bunda banyak minta ampun sama Allah, banyak bertobat sama Allah atas setiap dosa yang pernah Bunda lakukan.